Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Miftahul Rizki akan menjelaskan sedikit tentang logistik map. Logistik map adalah pemetaan polinomial derajat 2, disebut juga sebagai contoh pola dasar kompleksitas. Perilaku acak atau kacau dapat muncul dari persamaan dinamik non-linear yang sangat sederhana. Logistik map dipopulerkan pada akhir tahun 1976 dalam jurnal oleh ahli biologi Robert Mead sebagai bagian dari model demografi diskrit, waktu yang dianalogikan dengan persamaan logistik yang pertama kali diciptakan oleh Pierre Francois Verhulst. Fungsi logistik map didefinisikan sebagai fungsi satu variabel x dan r parameter tetap. Nilai variabel x0 dalam interval 0,1, xn untuk n sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan r dalam interval 0,4. N merupakan isi inisial iterasi secara sistematis. Logistik map ditulis sebagai berikut. xn plus 1 sama dengan rxn. 1 min xn. Gauss iterated map dikenal sebagai peta nonlinear mengulangi dari real ke interval nyata yang diberikan oleh fungsi Gauss map. xn plus 1 sama dengan xp kali negatif axn kuadrat tambah beta sama 2. Di mana a dan b merupakan parameter yang disebutkan sebagai Gauss iterated map. Parameter a dan b terkait dengan lebar dan tinggi dari representasi kurva Gauss. Meskipun perilaku Gauss iterated map sama seperti logistik map, akan tetapi dinamika yang terkait map ini komplikasi seperti mengandung dua parameter, padahal sebagian besar fitur dari logistik map juga menyajikan di Gauss iterated map. Tetapi fitur-fitur tertentu dari Gauss iterated map seperti periode tidak berlipat ganda dan stabilitas yang tidak diperlihatkan oleh logistik map. Fungsi komposisi. Tinjau fungsi dengan domain dan kodomainnya berupa himpunan bagian dari bilangan real. Ada beberapa nama fungsi seperti fungsi konstan linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi nilai mutlak, fungsi trigonometri, fungsi logaritma, fungsi eksponen, dan fungsi-fungsi lainnya. Beberapa operasi yang digunakan adalah operasi XOR dan operasi modulo. Operasi XOR suatu proposisi adalah suatu pernyataan atau statement yang memiliki nilai kebenaran true atau false, tapi tidak keduanya pada saat dinyatakannya. Komputer mempresentasikan informasi dalam bit-bit. Suatu bit memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 0 dan 1. Kata bit berasal dari binary digit karena 0 dan 1 merupakan digit-digit yang digunakan dalam mempresentasikan bilangan biner. Operasi XOR berlaku umum untuk bit string yang digunakan dengan bitwise XOR. Operasi bitwise XOR menggunakan bit 1 menggantikan true dan bit 0 untuk menggantikan false. Operasi bitwise XOR dari dua digit string dengan panjang adalah sama dengan operasi XOR tipe bit yang bersesuaian. Operasi bitwise XOR dilambangkan dengan circle plus. Selanjutnya operasi modulo. Operasi modulo atau mode merupakan unary operator yang memetakan bilangan bulat ke dalam himpunan bilangan bulat 0, 1, 2 sampai D-1. Misalkan A adalah sebuah bilangan bulat dan D adalah sebuah bilangan bulat positif. Notasinya merupakan sisa dari pembagian A oleh D. Metode penelitian. Guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut. Pertama, studi keputusan mengenai kriptografi, teori cause, algoritma logistik map, algoritma Gauss iterated map, dan citra digital. Kedua, memformulasikan fungsi baru dengan menerapkan fungsi komposisi
pada fungsi Gauss Logistic Map dan Gauss Integrated Map. Ketiga, menguji sifat Gauss fungsi dengan Lyapunov eksponen dan bifurkasi diagram. Keempat, merancang membuat algoritma enkripsi berdasarkan fungsi komposisi tersebut pada data citra digital. Kelima, mengimplementasikan algoritma dengan baik melalui simulasi program enkripsi dan deskripsi citra digital berdasarkan data uji yang diujikan dengan programan MATLAB. Keenam, analisa hasil uji coba pada citra digital, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah: pertama, perancangan fungsi, Lyapunov eksponen, diagram bifurkasi, algoritma, waktu enkripsi dan dekripsi, sensitivitas kunci, ukuran ruang kunci, analisis kecelakaan, histogram dan goodness of fit (PSNR). Untuk selengkapnya bisa dilihat dari slide yang akan saya bagikan nanti. Oke, kita lanjutkan ke kesimpulan. Pertama, diperoleh fungsi Gauss yaitu log Gauss map yang merupakan fungsi komposisi dari fungsi log Gauss logistic map dan Gauss integrated map. Log Gauss map pada algoritma enkripsi berbasis Gauss. Persamaan log Gauss map sebagai berikut: x n plus 1 sama dengan r kali xp kali negatif axn kuadrat tambah beta kali negatif 1 kali 1 min xp kali negatif axn kuadrat tambah beta. Kedua, enkripsi dilakukan dengan menggunakan operator XOR sehingga proses deskripsinya dapat dilakukan. Algoritma dan program aplikasi enkripsi telah diimplementasikan pada citra digital dengan pengujian terhadap 12 data uji citra grayscale dan warna dengan variasi ukuran. Kinerja algoritma. Pertama, waktu proses enkripsi dan deskripsi citra grayscale relatif lebih cepat daripada citra warna. Waktu proses enkripsi dan dekripsi juga bergantung pada ukuran piksel dari citra. Kedua, algoritma enkripsi memiliki ruang kunci sebesar 1 kali 8 kali 10 pangkat 79 karena memiliki 5 parameter atau nilai awal dan sensitivitas kunci yang mencapai 10 pangkat negatif 16, sehingga algoritma ini sangat sulit dipecahkan dengan brute force attack. Ketiga, analisis histogram diperoleh hasil di bahwa nilai-nilai piksel dari citra terenkripsi tersebar secara uniform atau merata, dan dari uji goodness of fit dihasilkan nilai statistik ujinya kurang dari nilai kritis bahwa cipher image dari algoritma ini akan sulit dipecahkan dengan statistical attack. Keempat, keystream dihasilkan terbukti benar-benar Keystream yang dihasilkan terbukti benar-benar acak hasil uji NIST yaitu uji monobit dan uji Range dengan hasil p-value sebagai berikut. Hasil uji monobit p-value sama dengan 0,920344, 325467 kurang dari 0,01. Hasil uji Range p-value sama dengan 0,46837446, 995 kurang dari 0,01. Keempat, hasil uji PSNR terhadap semua citra asli dengan citra hasil deskripsi menunjukkan bahwa nilai PSNR tak hingga dan MSE bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa citra asli dengan citra hasil dekripsi sama atau tidak berubah. Penelitian selanjutnya agar algoritma diuji keacakan terhadap kinerja algoritma ini dengan internasional NIST yaitu 15 uji keacakan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Miftahul Rizki mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
See you again. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.